Bab coronary artery disease membahas tentang penyakit penyempitan pembuluh darah yang umumnya disebabkan oleh aterosklerosis atau penumpukan lemak di pembuluh darah vaskular jantung. Pada epidemiologi bisa kita temukan angka kematian yang cukup tinggi. Penyebab angka kematian jantung kenapa tinggi umumnya karena bisa disebabkan karena coronary artery disease ini. Gambaran misalnya contoh di Amerika bisa menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi mencapai 640.000 penduduk per tahunnya ya. Kemudian yang kedua, gejala-gejala yang muncul pada pasien dengan coronary artery disease itu adalah nyeri dada yang khas angina ya. Nyeri dada yang sebenarnya nyeri seperti ditindis beban berat ya. Kemudian seperti diperas yang umumnya menjalar ke rahang atau ke lengan, kemudian disertai dengan sesak nafas kadang. Kemudian nyeri dadanya juga ini tidak membaik dengan istirahat ya, kemudian ditandai dengan nyeri dada yang ditandai gejala sistemik seperti berkeringat, bisa disertai dengan mual, muntah. Nah itu adalah nyeri dada khas pada pasien-pasien yang angina, nyeri dada khas angina yang kita curigai terjadi pada pasien coronary artery disease. Dalam bahasa Indonesia mungkin disebut dengan penyakit jantung koroner. Nah, biasanya untuk tata laksana diagnosis pasien akan kita temukan kecurigaan CAD adalah dengan pemeriksaan standar dulu itu dengan rekam jantung ya, elektrokardiogram atau EKG. Nah, nanti bisa ditemukan atau dikategorikan ini masuk apakah suatu ACS atau bukan ya, acute coronary syndrome, yaitu pemeriksaan dengan EKG beserta dengan pemeriksaan enzim jantung ya. Kemudian untuk gold standarnya sendiri untuk bisa menentukan tentang lokasi serta besarnya penyempitan pada pembuluh darah jantung tersebut, bisa kita melakukan pemeriksaan gold standar berupa coronary angiografi atau CAG. Alternatif biasa selain CAG walaupun bukan gold standar ya, itu bisa dengan pemeriksaan CT scan koroner ya, CT scan koroner seperti itu. Kemudian klasifikasinya sendiri coronary artery disease ada dua ya, ada yang kronik stabil angina atau angina pectoris stabil ya, kemudian yang kedua ada acute coronary syndrome ya atau ACS. Nah ACS sendiri terbagi lagi menjadi tiga, ada unstable angina pectoris, kemudian non STEMI elevasi myocard infarct ya atau STEMI ya, ST elevasi myocard infarct. Nah seperti itu. Nah perbedaannya adalah pada kasus uap ini umumnya EKG-nya bisa ditemukan, maksudnya untuk ketiganya ini misalnya untuk dua ini bisa dengan gambaran EKG biasa adanya ST depresi ya atau T inverted atau bisa juga normal ya. Nah, cuma yang membedakan adalah kalau pada saat uap ini adalah pemeriksaan enzim jantung ini normal ya, sedangkan untuk keduanya kalau non-STEMI sedangkan STEMI enzim jantungnya itu positif. Yang membedakan ini gambaran EKG-nya. Nah kalau misalnya sudah ST elevasi, nah ini cukup berat karena sudah ada gambaran EKG yang STEMI ya, disertai dengan kecurigaan sudah adanya oklusi total pada dinding pembuluh darah. Kemudian secara patogenesis sendiri bisa kita tinjau bahwa kenapa bisa terjadi acute coronary syndrome ya, karena umumnya adanya diawali dengan adanya plak aterosklerosis yang menumpuk di dinding pembuluh darah koroner yang suatu saat ya terjadi ruptur sehingga akan menyebabkan trombus. Nah proses trombus inilah yang akan nanti menyebabkan dinding pembuluh darah itu akan mengalami oklusi sehingga aliran darah yang menuju ke kapiler ya, khususnya sel-sel jantung itu mengalami hambatan sehingga terjadilah yang namanya iskemi miokardium ya atau iskemi miokard ya. Nah proses itulah yang akan bisa sifatnya life saving atau mengancam nyawa, karena ketika dinding-dinding otot jantung tidak menerima suplai oksigen yang memadai artinya tidak adanya demand oksigen dan suplainya terganggu, maka akan mengakibatkan gejala acute coronary syndrome dan berpotensi bisa menjadi kematian seperti itu. Nah, kemudian evidence myocardial necrosis yang kita bahas tadi ya,
ada yang namanya cardiac biomarker, yang kemudian yang kedua ada perubahan daripada EKG-nya yang kita bahas sebelumnya. Nah, sebenarnya kenapa bisa coronary artery disease ini menyebabkan kematian? Karena pada prinsipnya sendiri bahwa coronary artery disease ini dapat menyebabkan yang namanya left ventricle dysfunction, ya. Left ventricle dysfunction. Jadi yang sebagaimana kita ketahui bahwa LV, ya, left ventricle memiliki fungsi yang begitu vital dalam tubuh, yang berperan dalam membantu support cardiac output, ya, atau memompa darah ke seluruh tubuh, ya, yang dimana ketika itu akan menggangguan berpotensi bisa menyebabkan kematian. Sehingga secara mekanismenya sendiri bahwa coronary artery disease dapat menyebabkan LV dysfunction dengan tiga konsep mekanisme. Yang pertama bisa namanya muscle loss, ya, muscle loss, ya, karena terjadinya infark miokard pada dinding-dinding miokardium, sehingga fungsi daripada ototnya itu tidak ada sama sekali, dan ini sifatnya irreversible, ya, yang sifatnya mengancam nyawa, ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya hibernating myocardium, ya. Kalau hibernating myocardium adalah adanya wall motion abnormal, ya, pergerakan tidak normal daripada dinding miokardium, ya, atau otot-otot jantung yang sifatnya reversible reperfusion, ya. Jadi ini adalah salah satu proses yang kronis. Kemudian secara gambaran tuh bahwa miokardium ini terhambat, ya. Miokardiumnya terhambat karena arteri koronernya menyempit, ya, di mana sel-sel iskemiknya itu tetap hidup, tetapi kontraktilitasnya ditekan secara kronis, ya. Jadi ibaratnya adanya proses penyempitan arteri koronis yang berlangsung secara kronis atau terus-menerus, yang menyebabkan sel-sel iskemik dan mengakibatkan gangguan daripada pergerakan miokardium, ya. Makanya disebut sebagai wall motion abnormal, ya, disebabkan oleh CAD reversible reperfusion, ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga ada namanya stenoid myocardium. Nah, kalau stenoid myocardium adalah sebenarnya merupakan bentuk akut iskemia, ya, yang bisa terjadi karena adanya transient wall motion abnormal after reperfusion. Jadi miokardiumnya ini terhambat karena miokardium masih hidup diselamatkan oleh reperfusi koroner, ya. Jadi sebenarnya ini disfungsi yang pasca iskemik, ya. Jadi sifatnya transient, ya, sementara, dan umumnya terjadi pada fase reperfusi ketika terjadi infark miokard, ya, disebut sebagai stenoid myocardium. Ada juga hibernating sama muscle loss, ya. Ini adalah tiga mekanisme yang memungkinkan atau berpotensial terjadi ketika terjadinya coronary artery disease atau myocard infark myocardium. Nah, ketika pasien sudah terdiagnosa dengan miokardium, ya, infark miokard, umumnya bisa kita tangani dengan konsep pemberian pengobatan. Nah, yang harus kita tahu bahwa sebelum terjadinya coronary artery disease, kita bisa melakukan tata laksana berupa mengobati faktor risiko, ya, mengobati daripada faktor risiko, yang dimana ketika terjadi faktor risiko ini, misalnya pasien memiliki potensi yang besar, ya, maka besar kemungkinan, ya, dapat terjadinya coronary artery disease pada pasien tersebut. Nah, kita akan lihat konsepnya apa yang menjadi faktor risiko daripada coronary artery disease. Yang pertama ada namanya dyslipidemia, ya, ketika kadar kolesterol, ya, di dalam darah cukup tinggi. Misalnya kita targetkan bahwa total kolesterol darah, ya, hasil pemeriksaan lab target di bawah 200, ketika lebih dari 200, nah ini termasuk kategori hiperkolesterol, ya. Kemudian bisa juga dengan LDL, ya, ditargetkan di bawah dengan 100, dan untuk pencegahan sekunder di bawah 70. Nah, untuk menurunkan kadar kolesterol tersebut kita bisa menggunakan golongan obat statin, ya, untuk menurunkan kadar lemak dalam darah. Nah, ketika kita punya hasil lab profil lipid yang normal, nah itu kita bisa membantu dalam mencegah faktor risiko terjadinya coronary artery disease. Nah, kemudian yang kedua, faktor resikonya itu adalah hipertensi, ya, artinya berarti kita bisa monitoring tekanan darah bagaimana cara menjadi normal. Jadi kalau khusus pasien yang malah hipertensi, ya, bisa kita bantu dengan pemberian obat-obatan anti hipertensi yang sesuai dengan kondisi pasien, ya. Jadi targetnya kolesterol harus bagus, ya, kemudian tensi juga harus bagus untuk mencegah. Kemudian yang berikutnya pada pasien-pasien diabetes, ya,
kita harus punya target bahwa kadar HbA1c-nya itu harus di bawah 7%. Ya, makanya penting untuk monitoring ya kadar gula darah secara kontinu dan menargetkan HbA1c-nya di bawah 7%, karena ketika lebih dari ini sangat berpotensi terjadinya coronary artery disease. Nah, kemudian untuk lifestyle ya atau gaya hidup ya, untuk pencegahan sebenarnya kita dikonsepkan adanya aktivitas aerobik moderat ya, setidaknya 30 sampai 60 menit selama 5 sampai 7 kali seminggu ya. Jadi misalnya dalam 7 hari setidaknya kita ada 5 hari olahraga ya, yang sifatnya olahraga aerobik ya. Baik itu yang masuk kategori standar yang moderat ya. Aerobik seperti misalnya lari ya, kurang lebih 30 sampai 60 menit selama 5 kali dalam seminggu. Nah, kemudian yang kedua, monitoring berat badan ya. Penting untuk meninjau daripada indeks massa tubuh ya. Tidak tidak masuk dalam gizi kurang, tidak masuk juga dalam gizi lebih ya. Jadi kita pertahankan di berat badan BMI ya. Kemudian tidak rokok, karena ini salah satu faktor resiko yang cukup tinggi terjadinya coronary artery disease. Sama yang terakhir ya, pentingnya untuk manajemen stres secara psikologis ya. Jadi kalau kita untuk orang-orang yang mau mencegah terjadinya coronary artery disease ya, kita menangani faktor risiko ini sebelum terjadi CAD ya. Kita obatin kolesterolnya, tekanan darahnya, diabetesnya ya, dengan gaya hidup, olahraga, tidak merokok, serta manajemen stres serta berat badan yang normal. Kemudian untuk pasien-pasien yang sebenarnya sudah terdiagnosis infark miokard, nah artinya ini sudah terjadi ya. Kalau yang tadi pencegahan, pengobatan dalam pencegahan, kalau ini pengobatan yang sudah terjadi. Jadi pasien sudah ada nyeri dada asangina ya, terjadi akut coronary syndrome ya dengan klasifikasi yang dimaksud, maka tata laksana yang bisa kita berikan dalam mencegah terjadinya infark miokard ya. Yang pertama bisa menggunakan antiplatelet terapi ya, seperti aspirin dan clopidogrel ya. Umumnya ini sampai 160 sampai 320 mg dalam pencegahan infark miokard. Kemudian yang kedua bisa juga menggunakan beta blocker ya. Seperti bisa digunakan pada semua pasien yang memiliki LV function yang normal setelah terjadi after myocard atau acute coronary syndrome, hingga bisa digunakan selama 3 tahun. Bisa juga beta blocker digunakan pada semua pasien dengan LV systolic dysfunctionnya ya, dengan ejeksi fraksi di bawah 40% atau terjadinya gagal jantung ya. Jadi beta blocker bisa support seperti itu. Bisa juga menggunakan RAA blocker ya, dengan penggunaan obat-obat ACE inhibitor serta ARB ya, khususnya pada pasien yang adanya hipertensi, diabetes atau LV ejeksi fraksinya 4% serta CKD seperti itu. Kemudian untuk tata laksana relief simptomnya sendiri ya, bisa menggunakan beta blocker ya untuk menurunkan denyut jantung ya. Alternatif bisa dengan CCB ya, atau bisa juga menggunakan ini nih paling sering penggunaan ISDN ya, untuk mengurangi preload ya, pemberian nitroglycerin atau isosorbit nitrat secara sublingual atau spray ya. Ini untuk membantu relief daripada chest pain pada pasien-pasien akut coronary syndrome. Kemudian terkait dengan tata laksana reperfusi pada kasus coronary artery disease ya, ada hal yang perlu kita ketahui, ada yang namanya PCI ya, atau percutaneous coronary intervention ya. Kemudian yang kedua ada juga namanya CABG ya, coronary artery bypass grafting atau bypass ya. Nah, sebenarnya dua hal ini yang merupakan metode untuk reperfusi yang tujuannya sebenarnya untuk melakukan revaskularisasi segera ya, untuk melakukan improve daripada gejalanya ya. Sebenarnya untuk indikasinya sendiri pada pasien-pasien yang kita lakukan pemeriksaan gold standar tadi berupa coronary angiography ya, CAG. Nah, itu akan bisa memberikan gambaran lokasi serta berapa persen penyempitan pada pembuluh darah tersebut. Nah, indikasi untuk dilakukan PCI atau CABG itu umumnya dilakukan ketika stenosisnya sudah lebih dari 70% pada semua pembuluh darah ya, kecuali pada left main artery ya umumnya itu cukup lebih dari 50% sudah masuk kategori indikasi untuk dilakukan tindakan invasif pada reperfusinya ya, seperti itu. Jadi untuk seluruh pembuluh darah stenosis lebih dari 70% ya, kecuali left main arteria lebih dari 50% itu sudah cukup. Nah, kemudian
kapan sih pasien bisa kita kategorikan rekomendasi untuk dilakukan CABG ya. Sebenarnya untuk indikasi daripada CABG sendiri ya, karena BTKV umumnya CABG. Nah, rekomendasinya atau indikasinya adalah menurut daripada AHA ya, American Heart Association, itu memang ada guideline-nya ya. Umumnya dibagi ada kelas 1, 2, 3 ya. Nah, ini untuk kelas 1 disebut sebagai rekomendasi untuk CABG ya, kelas 1. Kemudian untuk kelas 2 itu reasonable ya. Kelas 2 ya, reasonable untuk CABG. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu kelas 1 yang rekomendasi dan reasonable-nya ya. Nah, untuk kelas 1 kapan orang dikategorikan perlu CABG adalah ketika terjadinya oklusi pada left main ya, lebih dari 50% atau di proximal left arterial descendant ya, LAD ya. Jadi penting itu untuk adanya left main ya, penyempitan stenosisnya lebih dari 50%. Satu. Atau yang kedua, pada kondisi yang dimana adanya terjadi stenosis trifidi ya, artinya adanya signifikan stenosis pada 3 mayor coronary artery ya. Jadi tiga pembuluh darah besar jantung ya, yaitu ada left anterior descending ya, kemudian LCX left circumflexa, sama RAC right coronary artery. Itu contoh 3 pembuluh darah besar yang ketika tiga-tiganya terjadi stenosis kita sebut sebagai CAD trifidi. Itu sudah merupakan rekomendasi untuk dilakukan bypass CABG ya, seperti itu. Bisa juga yang ketiga pada pasien-pasien yang terjadinya survivor of sudden cardiac death ya. Jadi misal pasien-pasien post cardiac arrest ya, yang disebabkan karena iskemia, ventricle tachycardia, stenosis ya, patofisiologinya. Nah, itu bisa untuk dilakukan CABG segera. Nah, kemudian bisa juga pada pasien-pasien yang violet PCI. Jadi ada pasien-pasien yang sudah sebenarnya bisa dilakukan PCI, tapi karena kondisi atau unfavorable anatominya yang memang tidak kondusif untuk dilakukan PCI, maka alternatif untuk dilakukan CABG. Kemudian bisa juga pada pasien-pasien yang angina refraktor yang tidak respon dengan pengobatan ya, atau bisa juga pada pasien-pasien yang mengalami ongoing non-STEMIA yang tidak responsif pada pengobatan, seperti itu. Jadi penting kita untuk remember ya, rekomendasi CABG pada pasien-pasien untuk mengetahui indikasinya ya. Bisa kita ulang, yaitu left main lebih dari 50% atau di proximal LAD-nya. Kemudian signifikan 3 major coronary artery stenosis ya. Kemudian pasien yang survival of cardiac arrest atau ROSC bisa, atau pasien yang valid PCI, atau pasien yang tidak respon dengan pengobatan, baik itu disabling angina refractory ya, angina refractor maksudnya. Kemudian pada pasien yang ongoing non-STEMI, seperti itu, yang tidak respon dengan pengobatan. Nah, kemudian yang kedua, pasien-pasien yang reasonable untuk CABG atau kelas 2A sebenarnya bisa terjadi ketika sudah ada signifikan stenosis pada 2 mayor coronary artery tanpa proximal LAD ya. Itu. Jadi 2 cukup ya, ini reasonable. Kalau yang rekomendasi yang kelas 1 tadi itu 3 ya. 3 mayor coronary artery, tapi kalau untuk reasonable ya cukup 2 itu sudah boleh untuk dilakukan CABG ya. Dengan catatan itu bukan proximal left anterior descending ya, bukan pembuluh darah LAD. Kemudian bisa juga yang kedua, ketika terjadi stenosis di proximal left anterior descending ya, LAD, disertai dengan extensive ischemia ya. Adanya extensive ischemia yang melibatkan pembuluh darah left anterior descending proximal. Nah, ini juga bisa reasonable CABG. Bisa juga sama ya, signifikan stenosis di proximal LAD dengan hasil echo menunjukkan ejeksi fraksi 35-50%. Kemudian bisa juga signifikan multiple vessel ya. Jadi CAD-nya lebih dari satu pada pembuluh darahnya, multivessel CAD dengan ejeksi fraksi 35-50%, seperti itu. Bisa juga kompleks trivessel CAD ya, kemudian multivessel CAD plus DM ya, kemudian sama ya, disabling angina yang tidak respon dengan pengobatan. Jadi
Untuk secara anatomi yang perlu kita ingat ya, untuk dia reasonable, cara gampangnya setidaknya untuk signifikan stenosis 2 mayor coronary artery ya. Kemudian untuk proximal LAD ini ada dua konsep ya. Kalau disertai dengan extensive ischemia, kemudian yang kedua dengan proximal LAD dengan ejection fraction 35-50% ya, ataupun pembuluh darah lain yang merupakan multivessel CAD dengan ejection fraksi yang sama 35-50%, atau adanya tuh kompleks trivessel CAD atau disertai dengan DM ya, atau tidak respon dengan pengobatan. Jadi ini penting untuk kita ingat bahwa pasien-pasien yang kita tangani dengan ACS, akut coronary syndrome ya, penting untuk diketahui dia masuk kategori rekomendasi untuk dilakukan CABG atau tidak, atau dia reasonable masuk kelas 2 atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian ketika dilakukan CABG ya, kita mungkin bingung ya, pembuluh darah apa yang digunakan sebagai grafting atau untuk sebagai bypassnya ya. Sebenarnya untuk pembuluh darah yang digunakan sebenarnya variatif cukup, namun yang favorit adalah menggunakan ini 5 atau RIMA ya, left internal mammary arteria ya, atau right internal mammary arteria ya, yang secara uh, evidence menunjukkan bahwa dia bisa long term patensi 95% sampai 5 tahun. Jadi dia lumayan tahan terjadinya oklusi ya, pada ketika menggunakan internal mammary bisa tahan sampai 50 tahun itu sekitar 95% ya. Bisa juga 10 tahun sekitar 90% ya. Jadi cukup favorit untuk mencegah terjadinya atherosclerosis atau oklusi di bagian grafting daripada internal mammary arteria. Nah, secara evidence juga menunjukkan bahwa dia resisten untuk mengalami atherosclerosis karena dia punya dinding itu namanya non frustrated internal elastic alamina ya, katanya dia bisa mencegah migrasi seluler ya. Kemudian juga endoteliumnya bisa mengeluarkan zat vasodilator berupa nitric oxide sama prostacyclin, serta dia tidak respon dengan vasokonstriksi ya ketika dilakukan pemberian norepinefrin ya. Jadi cukup paten pembuluh darahnya ini ketika menggunakan internal mammary ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk second option ya, ketika internal mammary tidak viable untuk digunakan ya, bisa menggunakan radial arteria ya. Kenapa? Karena dindingnya cukup favorit sebagai second option, karena dindingnya lebih tebal daripada internal mammary ya. Kemudian cuma tidak hati-hati, jangan, kualitasnya cukup buruk ketika pasien tersebut menderita yang namanya penyakit pembuluh darah perifer ya, atau DM juga. Kemudian untuk pemeriksaan bisa dilakukan tes Allen test terlebih dahulu ya. Kemudian patensinya lumayan sih untuk 5 tahun 83-95% ya, cukup mendekati menggunakan internal mammary untuk second option. Nah, kemudian untuk jenis arteri yang lain bisa digunakan adalah ada arteri gastroepiploika, jadi pembuluh darah interabdomen ya, gastroepiploika, epigastric inferior ya, gastrica sinistra, splenica ya. Ini merupakan pembuluh darah interabdomen, bisa digunakan semua, bisa juga di ekstremitas itu arteri ulnaris ya. Kemudian di punggung thoracodorsal, sama untuk di ekstremitas bawah bisa menggunakan femoral circumflexia ya. Jadi banyak beberapa opsi arteri. Nah, kemudian kalau untuk vena ya, sebenarnya bisa juga digunakan menggunakan GSV, yaitu Greater Saphenous Vein ya. Namun sebenarnya dia punya patensinya itu hanya berkisar di sekitar 10 tahun, itu hanya sekitar sampai 50%. Jadi apa namanya, cukup beresiko terjadinya trombosis ya, atau grafnya mengalami atherosclerosis karena patensinya sekitar hanya 30, sekitar 50% untuk 10 tahun ya. Nah, kemudian kita sudah pelajari ya pembuluh-pembuluh darah yang bisa dicangkok untuk CABG. Apa tadi, ada internal mammary ya sebagai
first option, second option radial artery ya, kemudian triple option ya, ini menggunakan arteri yang lain ya, ada interabdomen, gastrofibroica, epigastrial inferior, gastrica sinistra, splenica ya, kemudian ekstremitas ulnar, ekstremitas bawah femoral circumflexa, kemudian punggung thoracodorsal ya. Kemudian bisa juga menggunakan vein ya, dengan saphenous vein ya. Kemudian penting yang harus kita tahu bahwa ketika terjadinya dilakukan CABG, apa komplikasi yang bisa muncul ya. Ada yang namanya post operative bleeding ya. Ini adalah komplikasi paling sering ya. Jadi adanya perdarahan setelah operasi ya. Komplikasi paling sering ya. Kemudian bisa menyebabkan trombositopenia atau platelet dysfunction sampai 60% ya. Kemudian bisa menyebabkan perdarahan berat ya, severe bleeding atau 3-5% ya. Penting untuk monitoring kasus-kasus perdarahan pada CABG ya, karena ini bisa menjadi indikator perlu dilakukan reeksplorasi atau operasi ulang atau tidak. Nah, misalnya ketika adanya bleeding lebih dari 400 cc dalam 1 jam, itu sudah cukup untuk dilakukan reeksplorasi, atau 300 cc dalam 2 jam atau 200 cc dalam 4 jam, atau dicurigai adanya tamponade jantung ya. Yang ingat trias back ya, JVP meningkat, suara jantung menjauh ya, seperti itu, dan hipotensi. Nah, itu kecurigaan terjadinya tamponade jantung. Nah, untuk eksplorasi ingat saja adanya perdarahan yang cukup masif pasca operasi ya. Kalau 1 hour sudah 400, wah lumayan itu. Tapi kalau 4 jam ya 200, lebih dari 200 cc. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, selain perdarahan, komplikasi yang cukup bisa timbul adalah adanya low cardiac output syndrome ya, perioperatif. Jadi adanya gangguan daripada jantung untuk melakukan pompa jantung ke seluruh tubuh ya, disebabkan karena poor cardiac function ya. Dia bisa dicurigai adanya cardiac output syndrome ketika adanya hipotensi, takikardi, pulmonary edema yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya, seperti itu. Jadi low cardiac output syndrome ya, jadi penurunan curah jantung. Nah, makanya untuk kasus-kasus post CABG penting juga untuk membantu dalam siap-siap pemberian obat-obatan inotropik dan mechanical support, seperti itu ya. Ini cukup 10% case ya, seperti itu. Yang kemudian untuk low cardiac output syndrome-nya itu 2% case. Nah, kemudian bisa juga terjadi aritmia ya. Ini umumnya paling sering terjadi atrial fibrilasi ya, jadi gangguan irama jantung pasca operasi. Nah, kemudian bisa kita bantu dengan profilaksis ya, pemberian beta blocker sama amiodaron anti aritmia ya. Kalau bradiaritmia jarang terjadi, ventricular aritmia cukup kecil 1-20%. Nah, yang paling sering terjadi ini atrial fibrilasi ya. Tapi nanti ya bisa dilaksanakan tata laksana atrial fibrilasi ya, apakah dia stabil atau unstable. Nah, kemudian bisa juga adanya pulmonary dysfunction seperti terjadinya pneumonia, atelektaksis, efusi pleura, atau acute respiratory distress syndrome atau ARDS. Bisa juga terjadinya neurologi dysfunction ya, neurologi sequel 2-6%. Kemudian bisa juga terjadinya gagal ginjal ya, AKI 30% ya. Lumayan. Kemudian ada juga sternal wall infection ya, jadi infeksi pada bekas luka operasi, bisa menyebabkan mediastinosis atau deep sternal wall infection ya. Jadi penting untuk mencegah terjadinya infeksi pada luka operasi ya. Bisa juga ini nih, terjadinya early graft occlusion, jadi baru setelah operasi bisa langsung terjadi penyumbatan di graft ya. Paling sering itu terjadi di ini nih, saphenous vein graft ya. Jadi pasien-pasien yang CABG ya, yang menggunakan vena savena ya, umumnya 5-10% occlusion di bawah 30 hari ya, seperti itu. Jadi kalau ada arteri intermamari lebih bagus ya. Kemudian angka kematian ya rata-rata 1-3%, tergantung risk faktornya apa yang memperberat atau comorbid yang memperberat, seperti itu. Nah, kemudian pasien-pasien redo CABG ya,
umumnya disebabkan kalau sudah ada kita temukan ini signifikan sonis on the vein graph-nya ya. Uh, Kemudian bergejala juga ya dengan severe stenosis pada grafnya. Jadi penting juga untuk menangani evaluasi daripada graf yang kita pasang apakah cukup viable dalam membantu reperkusi daripada pasien. Ya, demikian materi yang bisa kita bahas terkait dengan coronary artery disease ya. Sebagai kesimpulan ya, kita sudah belajar apa saja. Pertama kita bisa mengenal coronary artery disease dulu ya, mulai dari epidemiologinya, gejalanya apa ya, tata laksana diagnosis umumnya menggunakan EKG sama cardiac biomarker dengan gold standar CAG ya. Kemudian bisa kita kategorikan apakah dia masuk APS atau ACS ya. Kalau di ACS yang mana, uap kan, non stemik atau stemik ya. Nah, kemudian ketika terjadi itu bisa menyebabkan LV dysfunction dengan 3 kategori ya, muscle loss, hibernating sama stagnant myocardium. Kemudian ketika sudah terdiagnosis bisa kita tata laksana pemberian pencegahan infark dengan aspirin, beta blocker sama RAA blocker ya. Kemudian untuk mengurangi relapse simptomnya ya bisa menggunakan nitroglycerin sublingual atau ISDN misal, atau beta blocker juga boleh. Nah, kemudian untuk ketika belum terdiagnosis ACS ya bisa kita tata laksana faktor resikonya saja ya, dislipidemi, hipertensi, diabetes ya, pola hidup olahraga, perbaiki berat badan, merokok, dan manajemen stres. Kemudian strategi reperfusi ada dua ya, bisa menggunakan PCI, bisa CABG ya. Nah, kita kan konsen CABG kalau tahu indikasinya ya, yang tadi kelas 1 dan kelas 2, tapi umumnya yang memerlukan revaskularisasi ketika hasil CAG menunjukkan ini stenosisnya lebih dari 70% di alt vessel atau lebih dari 50% di left main. Nah, kalau kelas 1 left mainnya 50% atau signifikan 3VD ya. Kemudian ROSC, violet PCI, tidak respon dengan pengobatan, apakah itu angina refraktor atau ongoing anesthesia. Kalau untuk reasonable ya cukup dua mayor coronary artery ya, ataupun stenosis di proximal LAD yang disertai dengan ekstensif iskemia atau penurunan ejeksi fraksi 50% ya, ataupun pembuluh darah lain ya, multiple vessel jadi ejeksi 30-50% ya. Pentingnya juga ketika sudah terjadi kompleks trivessel HAD ini, nah ini tidak memungkinkan PCI, apalagi kalau diperberat dengan DM ya, serta yang sama kalau tidak respon dengan pengobatan seperti itu. Penting juga mengetahui pembuluh darahnya ya. Yang pertama first option internal mammary, yang kedua radial artery ya. Opsi lain arteri di dalam abdomen 4, ekstremitas atas ulnaris 1, sirkumflexa bawah 2, travel dorsal punggung 1. Kemudian post operasinya ya, post operative bleeding ya, low cardiac output syndrome ya, aritmia, kemudian pulmonary dysfunction ya, renal failure, neurologic dysfunction, infeksi luka ya, atau oklusi daripada grafnya. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa membantu dan menjadi referensi buat kita bersama dalam tata laksana daripada CABG atau coronary artery disease. Terima kasih atas perhatiannya.